tentu memang bagi pemerintah dilematis sebenarnya menghadapi pandemi ini. Di satu sisi protokol kesehatan menganjurkan semakin kecil mobilitas, semakin kecil interaksi, maka semakin aman kita dari penularan pandemi. Tetapi di luar kesehatan kita juga ada kehidupan ekonomi dan ada kehidupan sosial, diantaranya pendidikan. Yang kedua-duanya itu tetap membutuhkan interaksi untuk mencapai tujuan-tujuannya secara lebih efektif. Oleh karena itu kita akan mengambil jalan tengah yang moderat. Di satu sisi protokol kesehatan tetap dijalankan, di sisi lain kehidupan sosial ekonomi bisa berjalan. Nah, dalam dunia pendidikan, jalan tengah yang kita ambil adalah seperti ini. Tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan yang ketat. Apa terbatasnya? Pertama, kapasitas kelas hanya 50%. Supaya apa? Supaya murid selama di kelas tetap jaga jarak. Yang kedua, protokol kesehatannya selama di sekolah tidak boleh lepas masker. Cuci tangan harus dilengkapi, toilet harus bersih, kelas juga harus bersih. Jadi tidak semua sekolah bisa kita luluskan untuk menjalankan tatap muka ini. Kecuali sudah memenuhi hampir berapa? 2.700 yang tidak lulus, 29 tidak kita izinkan untuk melaksanakan tatap muka karena tadi fasilitasnya dan kesiapan guru-gurunya belum. Guru-guru juga harus divaksin dulu, kalau anak-anak belum diwajibkan karena memang programnya belum mencakup 100%. Dan juga durasi diperpendek, hanya kalau untuk SMP 2 jam saja tanpa istirahat gitu ya. Jadi tidak ada kesempatan bagi anak-anak untuk berkerumun gitu. Datang bergilir masuk, pulang juga bergilir keluarnya, dan selama di sekolah hanya tinggal di kelas untuk mengikuti pelajaran tatap muka. Di luar itu 50%-nya mereka tetap belajar secara jarak jauh bergantian. Pak, berapa persen Pak yang udah masuk di sekolah di Kabupaten Bekasi Pak yang masuk hari ini Pak? Ya berarti dari 2000 sekian minus 95%. Semuanya dari swasta sama negeri semua masuk semua hari ini Pak? Yang tadi kebetulan yang belum lulus itu rata-rata swasta. Kalau negeri umumnya sudah memenuhi syarat sehingga bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka. Pak, masih ditemukan di hari pertama ini siswa tidak menggunakan masker. Sudah tahu nggak Pak sekolah Pak? Ya tentu nanti kita akan ada teguran, kita akan pantau terus dari jajaran dinas pendidikan dibantu Pak Camat dan Pak Lurah, Pak Kades, agar semua penyelenggaraan ada satgas bahkan ya, satgas di tiap sekolah. Nah, anak-anak yang barangkali lupa masker atau maskernya tidak memenuhi syarat ya, terlalu tipis misalnya masker yang scuba yang seperti itu harus diganti pakai masker medis atau masker kain yang memenuhi syarat. Dan di sekolah sudah kita siapkan masker-masker itu. Pak, kalau ditemukan adanya COVID di sekolah, seperti apa nanti tindakan dari sekolah? Ya tentu investigasi dulu, nanti kita lihat persoalannya apa. Kalau memang kelalaian tentu bisa ada teguran, bahkan dicabut kembali izinnya. Kalau capaian vaksin umur 12 tahun sampai 18 tahun sudah berapa persen? Sekarang itu baru sekitar 8%. Ya. Tetapi akan kita genjot. Alhamdulillah minggu ini Kabupaten Bekasi karena laju vaksinasinya tertinggi di aglomerasi Jabodetabek di luar Jakarta, maka alhamdulillah atas prestasi itu Kabupaten Bekasi sekarang mendapat pasokan vaksin terbesar di antara kabupaten kota aglomerasi Jakarta. Nah, ini akan kita manfaatkan betul untuk menggenjot vaksinasi, di antaranya adalah vaksinasi pelajar 12 tahun sampai 17 tahun. Jadi kita SMP, SD, TK, PAUD itu sekitar 2.740 yang tidak memenuhi syarat setelah diperiksa kesiapannya itu sekitar 29. Nama-namanya ada di kita, saya lupa nama-namanya. Jadi 2.740 minus 29, berarti 2.721 yang hari ini sudah memenuhi syarat untuk bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari mana itu kita hasil pemeriksaan namanya kita verifikasi dan validasi daftar periksa yang diwajibkan oleh sekolah untuk mempersiapkan contoh tadi termogan, kemudian alat cuci tangan, kemudian WC yang bersih gitu ya, kemudian masker dan itu, kemudian izin orang tua, kemudian kalau ada 11 item itu yang dipersyaratkan itu masuk secara umum dalam
Dapodik juga ada disebutkan, itu namanya daftar periksa. Jadi dari seluruhan itu ada sekitar 2.721 berarti. 2.711 atau 21. Karena yang kalau tidak salah yang minusnya 29, yang tidak memenuhi syarat. 29. Berarti hari ini di Kabupaten Bekasi hampir 90% sudah masuk sekolah, Pak? Lebih dari 90%, 95% kalau tidak salah. Itu masuk dengan kondisi maksimal 50% ya. Jadi anak-anak maksimal 50%. Kayak Tambun Selatan dengan jumlah total Cibodas sekarang yang dihadirkan season pertama itu sekitar 600 orang. Kalau tadi kebetulan kan berbarengan, nanti besok mungkin secara bergiliran masuk ke kelas ya. Gitu. Pak, persyaratannya apa aja maunya yang masuk ini Pak dari Dinas Pendidikan yang tidak masuk, yang tidak bisa ikut belajar hari ini Pak? Maksudnya anak-anak atau sekolahnya? Sekolahnya gitu Pak? Ya tadi yang tidak memenuhi syaratnya, yang tidak memenuhi syarat daftar periksa, cuci tangannya tidak ada, ya kayak gitu. SMP 1 itu sudah menyiapkan SOP ya untuk persiapan tatap muka dari beberapa kali waktu pengunduran. Ada bulan Januari kemarin, bulan Juli cancel lagi. Jadi bagi kami itu sudah terbiasa menyiapkan untuk PTM kayak ini ya. Termasuk kemarin bulan Juli kita sudah sangat siap. Kita sudah sosialisasi kepada guru. Yang pertama, sosialisasi pada guru, tenaga kependidikan, komite, orang tua, siswa, bahwa kegiatan mungkin pembelajaran tidak akan sama seperti yang lalu, sehingga kami perlu membiasakan mentalitas anak untuk ikut pembelajaran secara terbatas di tengah pandemi COVID-19 ini. Itu yang perlu kami sosialisasikan dulu. Kemudian yang kedua, penyiapan sarana prasarana. Tidak mungkin tidak, penyiapan sarana prasarana juga berbeda ya dari standar yang biasa. Seperti sekarang ketersediaan wastafel, contohnya hand sanitizer, cadangan masker, facial untuk guru, kemudian brosur-brosur tentang persiapan PTMT yang harus ada ditempel. Itu juga sudah kami siapkan. Yang ketiga, barangkali kalau misalnya itu penyusunan dokumen. Jadi penyusunan dokumen sekolah yang memang harus disiapkan untuk PTMT, dari mulai pembagian jadwal guru yang terbatas, kemudian anak kapan bergiliran harus belajar datang ke sekolah, bagaimana pengerjaan tugas-tugas kan, kemudian bentuk tugasnya seperti apa, ulangannya bagaimana, penilaiannya bagaimana. Untuk pembelajaran kita mengalami penyederhanaan kurikulum. Pak Menteri bilang bahwa tidak ada target-target SKL atau KKM tertentu di pembelajaran pandemi. Maka kami MBS menetapkan bahwa pembelajaran di masa pandemi ini hanya 1 kali pertemuan per mata pelajaran dengan durasi 30 menit. Jadi itu pun di masa transisi tidak mengisi 30 menit itu dengan materi, tetapi dengan penguatan pendidikan karakter, karena anak disinyalir itu udah lama ini nggak belajar kan, udah lama, hampir 1,5 tahun loh anak-anak nggak belajar. Nah, pada saat PTMT ini anak kembali dibiasakan, dia ini pelajar loh, harus belajar, kemudian harus disiplin, harus jujur. Nah itu kita pantau pada pembelajaran ini dengan penguatan pendidikan karakter yang pertama. Jadi 30 menit ini guru nggak dicecer, wah harus menyelesaikan materi A, B, C, D, enggak. Karena semua mata pelajaran hanya diberi kesempatan 1 minggu sekali untuk tatap muka dengan anak secara terbatas untuk menyampaikan materi-materinya dalam bentuk penugasan. Tadi kan karena keterbatasan pelaksanaan kurikulum yang tadi cuma 1 minggu, 1 mapel 30 menit. Jelas masih kurang. Jadi guru-guru di kelas yang 30 menit itu memberikan tugas saja. Memberikan tugas, nak, pelajari peta. Pelajari unsur-unsur peta, nak. Ibu punya channel YouTube, silakan dibuka di YouTube dengan alamat ini. Ya, itu kalau dia pakai YouTube, atau dia misalnya pakai Google Classroom, ada pertanyaan yang harus dia jawab. Jadi tidak mungkin cukup memang pembelajaran yang diselenggarakan di sekolah dengan waktu 3 hari, 2 jam, 30 menit per mapel tidak akan cukup. Jadi anak-anak terus belajar. Cuma memang durasinya karena anak-anak udah terlalu ini ya. Kalau saya lihat sudah terlalu stres, udah bosen. Orang tua itu juga udah banyak keluhan ya di pembelajaran
jarak jauh itu, yang alasan kuota, keterbatasan alat-alat itu luar biasa. Maka kami bilang dengan adanya PTMT ini minimal separuh beban anak-anak di pembelajaran online itu sudah berkurang. Jadi kami ada satu anak kelas 8 itu memang penyakitnya agak berat. Dia sering sesak napas, kemudian memang ginjalnya agak sedikit bermasalah. Jadi dari total 1.305 ada satu anak yang tidak diizinkan. Tapi selebihnya semua mengizinkan. Jadi kami melakukan pembelajaran tatap muka ini ada surat pernyataan ini ya orang tua. Surat pernyataan orang tua ini sudah dijilid rapi, kami dokumentasikan. Yang boleh ikut PTMT adalah anak-anak yang mendapatkan izin dari orang tua. Alhamdulillah dari semuanya hampir 99,99% ya. Dari total 1.305 satu orang itu. Dan kami sangat maklum atas tidak dapatnya izin anak ini untuk mengikuti PTMT. Dari bulan Januari, Juli kami sudah divaksin semua kemarin anak guru-guru karena memang persyaratannya kementerian melalui surat edarannya kalau GTK wajib divaksin. Jadi guru kita itu sudah vaksin semuanya, alhamdulillah. Vaksin 1 dan vaksin 2. Kalau guru yang sudah terpapar udah ada 13 orang ya di sini yang sudah terpapar dan mereka sudah bisa jadi donor plasma itu untuk yang ini. Tapi kalau misalnya memang dia terpapar, kami koordinasi terus. Puskesmas Tambun itu selalu menyediakan layanan yang baik sekali untuk kami. Apakah itu untuk pengecekan rapid, PCR, kemudian kami kirimkan alamat rumah guru yang bersangkutan, itu komunikatif sekali. Alhamdulillah Satgas Covid yang ada di Puskesmas Tambun itu siap siaga. Kami telepon kapan aja ada cerita tentang guru terpapar, ada anak terpapar, itu mereka memberikan konsen yang bagus untuk kami. Alhamdulillah ya Pak Dr. Alam, terima kasih Satgas Kabupaten Bekasi. Kami selalu mendapatkan layanan yang sangat baik dari Puskesmas Tambun. Minimal dari puskesmas dulu ya, karena memang rujukan segala macamnya itu dari puskesmas. Mereka datang Mas ke sini, kasih penyuluhan, kemudian ada guru waktu itu terpapar ya, satu orang dia sedang WFO. Kemudian ada 12 yang lain kontak, nah langsung di PCR oleh puskesmas. Enggak, kalau untuk pembiasaan untuk swab PCR itu biasanya kalau ada guru yang terpapar. Misalnya pada saat dia sedang WFO kemarin ya, work from office, karena kemarin selama PPKM itu guru hanya 1 kali datang ke sekolah di Gilir. 1 untuk pelaksanaan piket mapel namanya, kemudian TU juga hanya 50%. Nah itu guru-guru tersebut kalau sampai ada yang terpapar, berikutnya yang bersamaan datang dengan mereka itu langsung di PCR. Kemarin Agustusan dalam rangka hari ulang tahun Pramuka, hari ulang tahun Kabupaten Bekasi, hari HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, kami menyelenggarakan untuk anak-anak lomba virtual, mendesain gambar, poster namanya, itu luar biasa anak-anak. Ada lomba desain poster, kemudian ada lomba kreativitas kelas. Jadi mereka itu dari bulan Agustus kemarin tuh sudah ada yang warna-warni kelasnya, digantian giliran dipandu sama wali kelas. Itu kalau mau dilihat ya ada juaranya kelas 7A di atas, itu bagus sekali kelasnya tuh. Kalau dilihat ya, ada lomba kreativitas kelas, ada lomba poster kelas 7-8 dan ada lomba foto bergaya pada saat peringatan HUT RI yang ke 76 kemarin ya, hasilnya bagus banget. Bisa dilihat ya di di webnya SMP 1 Tambun Selatan, satamsel.ch.com, atau kalau mau dilihat lagi ada di IG-nya Humas SMP 1 Tambun Selatan. Jadi di situ ada hasil lomba anak-anak. Banyak lomba virtual Mas, termasuk pencak silat ya, taekwondo, itu anak-anak banyak tuh anak kita. Jadi ada virtual pencaksilat, taekwondo, puisi, itu banyak juaranya. Terakhir kita itu yang bangga banget namanya Alif Nugroho ya. Lomba robotik tingkat nasional loh itu anak. Nah, sekarang di SMA, kemarin dia juara terakhir itu di bulan April 2021 kemarin. Itu jadi narasumber di kegiatannya LPPKS Solo, Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah di Solo. Alif ini dijadikan contoh, dijadikan narasumber untuk bercerita kepada teman-temannya bagaimana di masa pandemi tetap bisa belajar. Keren doh Alif Nugroho, saya hafal banget. Semoga pandemi segera berakhir, anak-anak bisa belajar normal. Tetapi dengan PTMT ini pun kami sudah bersyukur. Tadi
disinyalir ya. Mohon maaf kalau saya tidak bisa mengungkapkan data. Kekerasan pada anak, apakah itu verbal, apakah itu fisik, di rumah selama proses pandemi ini juga kita tidak bisa tutupi. Anak-anak ada yang mengeluh, kalau di sekolah kita nyubit aja nggak boleh mas, kita jewer itu nggak boleh mas. Pendidik itu diadukan ke polisi, diadukan kemana-mana, tapi orang tua banyak juga ternyata yang tidak sabar menghadapi anak. Jadi kami khawatir sekali ya, khawatir. Mudah-mudahan tidak terjadi di SMP Negeri 1 Tambun Selatan. Anak-anak yang mengalami kekerasan seperti itu. Kemudian juga di proses pembelajaran ini, guru-guru itu sangat dituntut digitalisasi, kemampuan dia di bidang IT, itu juga cukup menguras tenaga guru ya. Cukup menguras tenaga. Makanya mudah-mudahan PTMT ini lolos, anak-anak tidak ada yang terpapar, guru-guru sehat, kita bisa segera memasuki new normal. 2 bulan ya ini transisi, kita tidak ada pembelajaran yang berat banget di sekolah, cuma penguatan pendidikan karakter, tugas-tugas ringan. Terus 2 bulan setelah transisi kita masuk new normal tahapan begitu. Kita nggak bisa prediksi kayak kemarin ya, bahwa kemarin PPDB murni 100% online. Tidak ada orang tua yang datang ke sekolah kecuali orang tua yang diminta konfirmasi mengenai jarak yang memang ditakutkan itu ada perbedaan antara panitia dan orang tua. Kami berharap mudah-mudahan PPDB segera offline lah, jangan online kayak kemarin, karena orang tua kasihan juga, apalagi dari level SD ke SMP tuh orang tua nggak semua paham ya tentang prosedur online. Kami alhamdulillah dapat bantuan yang banyak dari Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, memberi pemahaman pada warga-warga sehingga PPDB ini aman. Biasanya SMP 1 crowded mas. Nama kamu siapa? Kenalkan, nama saya Jessia Salsabila dari kelas 9D. Gimana nih hari pertama masuk sekolahnya? Seneng sih, soalnya kan udah lama nggak masuk sekolah, kangen sama teman-teman. Ada gak sih rasa beda gitu, kemarin sekolah nggak pakai masker, sekarang pakai masker? Ya rasanya kayak aneh aja, biasanya kan bisa ngobrol sama temen deket, sekarang harus jaga jarak. Bikin kamu ngehambat nggak sih kalau pakai masker? Iya, bikin. Tapi kamu seneng ya? Iya sih.